Halo kawan Naber, kembali lagi dengan saya Hamada di Naber RNR. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan merekomendasikan anime yang cukup membuat saya penasaran kenapa dan bagaimana dan kok bisa gitu anime ini memiliki ranking yang cukup bagus atau bisa dibilang ranking anime recommended banget. Padahal kalau di mata saya atau dari apa yang saya dapat gitu, ini banyak sekali hal-hal minus gitu di anime ini, atau banyak hal yang bisa saya kritik. Memang benar sih kata saya minus. Apakah anime itu? Ini dia. そしてここ小樽だ。 Anime yang saya akan review dan rekomendasikan kali ini adalah Golden Kamuy. Di mana Golden Kamuy ini menceritakan tentang seorang Sugimoto-kun, Sugimoto-san. Sugimoto-san adalah seorang veteran perang yang selamat dari perang Jepang-Rusia era Meiji pada tahun 1904. Dan setelah perang tersebut dia mendapatkan julukan sebagai Sugimoto Sang Abadi. Apakah yang menyebabkan dia mendapatkan julukan tersebut? Semuanya terjelaskan dalam animenya. Jadi nonton ya, supaya para kawan Naber bisa menilai sendiri dari apa yang saya katakan di video ini dan apa di dalam animenya nanti. Cerita diawali pada saat perang tersebut, perang Jepang-Rusia, dan dipotong adegan pada saat Sugimoto mengumpulkan emas di sungai. Pada saat dia mengumpulkan emas di sungai dengan alasan tertentu, alasan juga dijelaskan dalam anime itu, dia mendapatkan informasi dari seorang pemabuk mengatakan tentang segumpalan emas yang banyak. Ya cukuplah bisa kayak membangun negara begitu, bisa jadi sumber daya atau penghasilan negara nantinya. Kemudian mendapatkan informasi tersebut, Sugimoto pun mencari informasi lebih dari harta karun tersebut, dan dia pun menjadi salah satu pencari emas. Ya, saya katakan salah satu berarti bukan cuma Sugimoto pencarinya, artinya banyak pencarinya. Pencarian emas Sugimoto tidak dilakukannya dengan sendiri. Dia bersama dengan Asirpa. Kita panggil saja Asirpa-chan. Yang mana Asirpa-chan adalah seorang gadis Ainu yang telah menyelamatkannya pada saat di musim dingin dan diserang oleh beruang. Dan bersamalah mereka berdua mencari emas dengan tujuan masing-masing. Namun pencarian emasnya itu tidak dilalui dengan mudah, ya namanya juga anime action, jadi pasti tidak ada sesuatu hal yang dapat didapatkan dengan cara mudah. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan nonton sendiri. Untuk infonya, anime Golden Kamuy diadaptasi dari manga yang berjudul sama dan dikeluarkan atau diadaptasi oleh Geno Studio dengan ranking 7,8 dan season 2-nya lebih dari itu, dengan jumlah episode 12 episode plus 1 OVA di season 1, 12 episode plus 2 OVA di season 2-nya. Untuk tanggal rilisnya ini. Untuk genrenya sendiri action, history, adventure, dan seinen. Untuk grafiknya sendiri ya agak low lah di mata, bisa dibilang burik gitu. Walaupun dia menggunakan teknologi CGI, teknologi pembuatan 3D, yang mana pada hewan-hewan atau apalah di sini adalah diselip-selipkan teknologi CGI dalam pembuatan anime tersebut. Ya maklum lah, anime 2020 2000 tahun kemarin ya. Ya tahun kemarin kayaknya, gak lupa. Pemakaian CGI yang serasa setengah-setengah, yang mana cuma digunakan pada hal tertentu, disamaratakan atau diseluruhkan begitu. Ya kecewa di situ sih saja. Dan untuk desain karakternya sangat terbatas atau bisa dibilang mungkin agak malas, atau memang mau membuat ciri khas baru dalam pembuatan karakternya. Karena agak
gimana gitu melihat karakternya gitu, kayak ya gitu Enggak sih. ya, untuk nonton sendiri lah, bisa dibilang nonton sendiri jadi paham maksud dari apa yang saya ucapkan ini. Untuk keseluruhan grafiknya sih mungkin otak yang menonton tidak terlalu berat dirasa dan tidak akan mengguncangkan Otak Anda yang kosong. Untuk storynya sendiri, anime ini agak berantakan lah, jujur untuk saya berantakan. Dikarenakan animenya itu tidak berkomitmen pada tujuan. Terlalu banyak pembahasan dalam suatu anime ini dan terlalu banyak persimpangan dalam suatu jalan ceritanya. Jadi bisa dibilang episodenya itu tidak langsung langsung ke to the point, atau istilahnya langsung ke finish gitu. Terlalu banyak persimpangan atau cerita lain yang ditaruh di situ. Ya bisa dibilang macet gitu, terlalu banyak macetnya. Namun sisi positifnya itu anime ini tidak melenceng dari ceritanya, walaupun dia banyak persimpangan, namun dia tidak ambil arah yang salah, tetap ke jalan yang benarnya. Dan saya sendiri berharap anime ini mendapatkan adaptasi season 3, atau sekalipun ada, saya harap secepatnya. Menurut saya sendiri anime ini ya lumayan lah, istilahnya lumayan memuaskan. Dan hal penting yang saya dapat dari anime ini sendiri adalah wawasan saya menambah luas. Saya telah men-share di Google sebagian, seperti apakah itu suku Ainu dan apakah itu perang Jepang dan Rusia itu pernah terjadi pada era Meiji tahun 1904. Ternyata benar. Dan suku Ainu itu ternyata benar-benar ada. Saya baru tahu loh, sejak nonton anime ini saya baru tahu suku Ainu itu ada. Namun satu hal, yaitu pencarian emasnya itu tidak ada saya dapat informasi lebih lanjut. Tapi mungkin itu cuma cerita buatan atau karangan dari komikanya sendiri buat membuat jalan cerita ini berjalan. Dan satu hal lagi yang agak membuat saya misteri lah ya, selain misteri, ini anime kan agak lumayan menghibur. Ya cukuplah menghibur buat saya. Tapi kan hiburan pasti ada komedinya. Dan di anime ini hampir 30% atau 40%an lah, 30-40% anime ini terisi oleh komedi. Tapi di genre sendiri tidak tercatat genre komedinya itu. Saya sudah mencari sampai saya mencari dari semua situs pensedia anime yang ada informasi anime, semuanya tidak tercantum di situ. Namun isinya kok komedi gitu. Gue heran kok komedi. Ya bagi saya rekomendasi banget atau cocok lah. Tapi untuk sebatas beberapa orang saja yang menyukai anime tentang sejarah atau para anime veteran, ya pasti kebanyakan anime veteran pasti nonton itu. Untuk ini cocok buat lah yang masih belum mendapatkan ini atau mencari wawasan lain, mungkin bisa bagus ini. Dan untuk recommended ya recommended sih. Malahan saya merekomendasikan banget untuk mencoba nonton anime ini untuk mendapatkan wawasan baru tentang hal di Jepang yang tidak, atau saya sendiri baru tahu juga. Sekian untuk dulu untuk video ini. Hal yang ingin dikomentar silahkan di komentar di bawah. Kalau perlu isi otak kamu orang juga ya taruh di bawah lah di komentar. Apapun yang Anda pikirkan di otak Anda silahkan taruh di komentar. Dan apabila suka dengan video ini dan ingin mendukung video ini, silahkan like dan subscribe. Dan apabila Anda ingin menyombongkan kepada teman-teman Anda yang tidak memiliki otak dan ingin memberikan dia otak yang bermanfaat, silahkan share video ini.